Baca berdoa bersama dulu ya. Dipimpin sama ketua kelasnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi ahmada rasula wal muslimin ikhwana. Allah ya Tuhan kami dan Islam agama kami, Muhammad nabi kami, muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun basyarul akal basyari, wa huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarul akal basyari, wa huwa kal yaquti bainal hajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di absen dulu ya. Siti Rohatun, Hadiroh. Maliha, Hadiroh. Deania, Hadiroh. Sipa, Hadiroh. Jannah, Hadiroh. Wulan, Hadiroh. Puput, Hadiroh. Neneng. Hadiroh. Ada yang nggak hadir? Ada. Wila sama Asia ya? Ya. Wila kenapa? Sakit. Asia? Alfa. Izin apa Alfa? Izin. Izin. Oke. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan rasa malu. Ada yang tahu apa arti tata krama? Ada yang tahu nggak? Tata krama yaitu norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan. Dengan tata krama, orang yang lebih muda itu dapat menghargai yang lebih dewasa. Begitupun sebaliknya, orang yang lebih dewasa dapat menyayangi orang yang lebih muda. Dalam kehidupan sehari-hari, tata krama itu dapat diartikan apa? Ayo, dapat diartikan apa? Etika. Apa sih etika itu? Ayo. Sopan santun. Adab. Apa lagi? Nilai-nilai. Ya. Jadi etika itu termasuk sopan santun, adab ataupun nilai-nilai. Nah, tata krama itu terbagi menjadi berapa? Tata krama itu ada 4, yaitu tata krama dalam berkomunikasi lisan, ya. Tata krama dalam
dalam berkomunikasi lisan. Yang kedua, tata krama dalam berkomunikasi sosial media. Yang ketiga, tata krama dalam berperilaku. Yang keempat, tata krama dalam berpakaian. Ya, yang pertama itu tata krama dalam lisan. Contohnya apa tata krama dalam lisan? Ada yang tahu? Ya. Contohnya berperilaku sopan ya. Jadi kita kalau misalkan menyapa itu bicaranya harus sopan. Tutur katanya harus baik. Ya, harus jangan mengeluarkan perkataan yang tidak baik dikeluarkan ya, kasar ya. Itu tidak boleh. Terus kalau misalkan tata krama berkomunikasi dalam sosial media itu seperti apa contohnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Contohnya itu kalau misalkan kita bikin status tuh ya, bikin status di sosial media entah itu Facebook, Instagram, WA ataupun apa itu, kita harus tutur katanya yang baik, jangan bahasa kasar dibikin status, bahasa jorok dibikin status, gambar-gambar jorok ataupun apa itu nggak boleh. Kalau misalkan kita membuat status dengan perkataan yang kasar, ngupload foto yang nggak baik, itu termasuk dalam orang yang tidak memiliki tata krama ya, jadi nggak boleh. Terus yang ketiga yaitu tata krama dalam apa tadi? Ayo, tadi lisan, terusnya berkomunikasi. Yang ketiga itu sikap. Contohnya seperti apa? Ya, terus kalau misalkan bertemu dengan guru harus seperti apa? Salaman. Terus senyum. Terus nyapa ya. Jadi itu termasuk tata krama dalam berperilaku. Jadi kalau misalkan ketemu guru, selamat pagi Bu, terus salaman, terus senyum, nanyain kabar gitu. Terus kalau misalkan bertemu dengan orang yang lebih dewasa, seenggaknya kita senyum, jalannya yang sopan. Kalau misalkan ketemu dengan kiai, guru, jadi kita harus salaman, terusnya jalannya harus gini, jangan begini, jangan, itu nggak boleh ya. Terus tata krama dalam bersikap juga nggak boleh kayak gini. Tangan kayak gini tuh nggak boleh, tangan kayak gini tuh ya. Kalau tangan kayak gini tuh itu termasuk sombong ya. Masa di depan guru kayak gini jalannya itu nggak boleh. Terus melirik orang lain tuh dalam waktu singkat, misalkan kayak gini. Nah, udah. Itu kan termasuknya kayak sinis ya. Itu nggak boleh. Ya. Terus yang terakhir tata krama dalam berpakaian. Jadi kita sebagai wanita ya, sebagai orang muslim itu harus berpakaian yang baik, yang sopan ya. Auratnya perempuan itu dari mana sampai mana? Dari Dari ujung rambut sampai kaki. Yang boleh terlihat apa? Muka sama telapak tangan. Nah, jadi kita harus menjaga aurat kita dengan apa? Dengan berpakaian yang baik, yang sopan, bertata pakaian itu termasuknya ya. Nah, manfaat dari apa? Dari tata krama berkomunikasi itu apa? Ada yang bisa jawab? membuat seseorang disegani, dihormati. Ya, ada lagi? Menjalin hubungan baik dengan orang lain. Nah, iya, manfaatnya kita bertata krama lisan yaitu disegani sama orang lain, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Terus manfaat dari tata krama berkomunikasi sosial media apa? Ada yang bisa jawab? Banyak teman. Terus
Ya. Sekarang kita lanjut ke santun. Ada yang tahu arti santun? Ada yang tahu? Santun adalah berkata lemah lembut dan bersikap baik. Jadi kita harus kalau ketemu sama orang, nadanya itu harus lemah lembut, harus santun. Jadi harus baik bersikapnya itu. Neng, ini ada di mana ya kamar mandi? Sebelah sana, Bu. Nah, itu perkataannya lemah lembut, bersikapnya juga baik. Ya, itu termasuk santun. Ada yang bisa nyontohin lagi santun itu gimana? Selain berkata lemah lembut, ada yang tahu nggak? Nah, jadi kita harus bersikap lemah lembut ya, karena ucapan dan tingkah laku kita itu akan dinilai oleh orang lain. Kalau misalkan kita ketemu dengan orang lain dengan perkataannya nada ngomongnya itu kasar, nah kita bersikapnya nggak sopan, itu berarti kita nggak mempunyai sikap santun ya. Jadi orang lain juga bisa menilai dari sikap sama tingkah laku kita. Tuh, melihat sikapnya santun, lembut kalau bicara, apa dengan nada yang baik. Berarti itu orang lain itu bisa menilai diri kita ya. Jadi kita harus bersikap santun. Manfaat dari sikap santun itu apa? Ada yang tahu? Mudah diterima orang lain. Mudah diterima orang lain. Ada lagi? Dicintai Allah. Dicintai Allah. Ada lagi? Apa? Menunjang kesuksesan ya. Allah itu kan suka sama yang seperti itu ya. Terus apa tadi? Menunjang kesuksesan. Jadi kalau misalkan kita bersikap santun, orang lain kan banyak yang suka sama kita. Jadi banyak yang membantu kita juga. Tuh, itu aja yang bagus perkataannya, yang sopan, diangkat aja. Jadi guru. Nah, itu contohnya ya. Selanjutnya ke malu. Selanjutnya kita lanjut ke malu. Ada yang tahu arti malu itu apa? Yo, malu itu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, dan tercela. Ya. Contohnya seperti apa teh? Contohnya itu kita itu mau nyuri, ada niatan mau nyuri, nah kita tuh dalam hati aku malu sama Allah kalau aku nyuri, walaupun orang lain gak tahu, tapi Allah tahu. Jadi kita gak jadi nyurinya ya, karena itu menahan sikap jelek, tercela. Kan kalau nyuri kan tercela, jadi gak boleh. Kalau misalnya kita nyuri, iya ya, malu sama Allah, jadi kan kita gak jadi nyurinya ya. So, apalagi contohnya selain mencuri? Ada yang tahu? Apa? Ayo, contohnya apa lagi? Ada yang bisa nyontohin nggak? Apa? Sikap yang tidak baik ya. Itu nggak boleh. Sekarang manfaat dari malu itu apa sih? Ada yang tahu nggak manfaat malu itu? Apa manfaat dari malu itu? Ada yang tahu nggak? Manfaat dari rasa malu itu mencegah dari perbuatan tercela. Kayak gimana contohnya? Kayak tadi perbuatan tercela, kita mau nyuri nggak jadi kita bisa mencegahnya. Jadi itu manfaatnya, kita dapat mencegah perbuatan tercela. Terus apa lagi? Mendorong berbuat baik. Tadinya kita mau nyuri, misalkan kayak ada dompet jatuh, kita mau ngambil uangnya, itu kan menyuri. Terusnya kan kita nggak jadi disimpan lagi, kita balikin
ke orangnya, itu termasuk perbuatan baik bukan? Kita mengembalikan dompet ke yang punyanya, termasuk ya. Jadi mendorong berbuat baik. Yang ketiga yaitu mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah. Kalau kita bersikap seperti itu, jaminannya apa? Insya Allah kita masuk surga. Kenapa? Kita nggak mencuri, kita mengembalikan dompetnya, ya. Jadi kita bersikap dengan baik. Jadi insya Allah jaminannya masuk surga. Oke, jadi mulai ulang lagi dari awal ya. Tata krama itu apa? Norma. Santun itu apa? Sikap lemah lembut dan baik. Malu itu apa? Malu itu Apa? Ayo, malu tadi apa? Menahan diri dari perbuatan jelek, tercela, dan kotor. Ya, itu. Oke, tugas buat kalian untuk minggu depan, tolong carikan hadis ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tata krama, santun, dan malu. Dapat dimengerti tugasnya? Insya Allah. Ngerti ya sama tugasnya ya? Jadi tolong carikan ayat Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan tata krama, santun, dan malu. Baik, Teteh rasa cukup ya sampai di sini. Mohon maaf apabila Teteh banyak kekurangan ya. Kita sama-sama belajar ya. Ingat tugasnya dikerjain ya. So, dipimpin sama ketua kelasnya. sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Infana bima lamtana Rabbi hamidna wa fahimna fauna Rabbi alifna wa faqi alana wa qorobatil lana fi dinina tawasalna bitalumi tawasalna bitalimi amtal zurqona wasila wa amtal zurqona aman abdi tawasul tukang urusan abdi tawasul tukang maosan mugi gusti rizkian kajembaran keamanan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi baligh wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, tetap jaga kesehatan, kebersihannya ya. Tiga.